Pak Qasim, karena kita juga mendekati sebentar lagi Hari Raya Idul Adha, ini ada kaitan dengan hewan kurban. Kalau di sekolah-sekolah itu kan banyak dari siswa itu dimintai sumbangan untuk kurban. Kalau menurut keterangannya entah itu Ustadz atau Pak Kiai, katanya kalau sapi itu nanti dinaiki 7 orang gitu kan ya. Saya ingin tanya ini, esensi daripada kurban itu kayak apa Pak? Gitu Pak. Iya, jadi kurban ini kan bahasa Arab. Jadi kita harus susur dari bahasa itu sendiri ya. Jadi kurban itu dari kata koroba. Koroba itu mendekati, ya mendekat atau mendekati. Nah, jadi kurban adalah kata benda sebagai bentuk pendekatan. Tentu pendekatan itu dipahami orang Islam sebagai cara untuk dekat dengan Tuhannya. Itu simbolik. Oleh karena itu simbolik, kalau kita kembali ke Al-Quran, tidak bisa kita berkorban banyak-banyak itu, karena simbolik. Ya, itu di surat 22, surat Al-Hajj, ayat 39. Di situ dikatakan, darah dan daging kurban itu tidak akan bisa sampai kepada Tuhanmu, ya, melainkan ketakwaanmu yang bisa sampai. Jadi simbolik itu nanti diwujudkan dalam ketakwaan. Yaitu, jadi bukan simboliknya diwakai tapi nggak takwa-takwa kan. Jadi itu. Nah, masalahnya ini kan banyak dipolitisasi masalahnya, ya kan? Ya, jadi dipolitisasi oleh orang yang jadi guru, ustadz yang mungkin kerjasama dengan tukang jualanmu, hewan ternak, iya. Jadi di situ. Kalau kembali ke Al-Quran itu simbolik, karena di situ dikatakan dengan jelas. Jadi darah dan daging kurban itu tidak bisa sampai, sudah tidak bisa sampai loh ya. Iya. Ya. Bukan kemungkinan loh gitu, tapi kepastian tidak bisa sampai kepada Tuhan, melainkan ketakwaan kamu yang bisa sampai. Namun untuk hewan yang sudah dikorbankan, bagikanlah kepada yang memerlukan. Kan itu. Iya. Jadi kita juga tidak boleh menyengaja kan untuk mengorbankan banyak-banyak untuk dibagikan. Ya, ini kan sudah jadi salah kaprah. Salah kaprah itu sebenarnya salah, nggak begitu, tapi sudah terlanjur dipercaya secara umum. Jadi kayaknya kita menjadi sulit kalau melarang orang, ya kamu kan bisa untuk sedekahkan, ya, sulit jadinya. Bisa-bisa marah dan kita dianggap sesat, kan gitu. Nah, itu nggak ada kaitannya kalau misalnya orang kaya itu harus mengeluarkan uang buat hewan kurban gitu. Enggak, orang kaya itu di Al-Quran itu harus bersedekah. Sedekah itu yang wajib itu. Jadi sedekah, sudah sedekah kok masih ada yang sisanya banyak, nah itulah yang terus dijakatkan. Jadi tidak bisa dibalik zakat dulu, terus nanti sedekah, enggak. Kita ini justru didorong sedekahnya dulu. Ya. Jadi makanya di situ sedekah itu dikatakan baik kamu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, kan nggak ada zakat dalam keadaan lapang atau sempit, tapi sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kita sudah bisa, tapi masih anugerah Tuhan itu masih besar, kita baru zakatkan. Itu menolong orang jadinya gitu. Oke, terima kasih Pak Qasim. Sami-sami.